Terima kasih pembawa acara. Mohon maaf sebelumnya ini narasumbernya udah masuk ya? Sudah, Bang Yada. Oke, sudah ya. Baik. Kalau kalau gitu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung di materi selanjutnya, materi keilmuan hukum yang diselenggarakan oleh DPC Permai Tangerang. Saya di sini Yata Temagia yang menjadi moderator untuk materi kali ini. Pertama-tama yang terhormat Ketua DPC Permai Tangerang, Abang Kenda Fadli Wijaya, Sarjana Hukum. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPC Permai Tangerang. Dan juga terlebih-lebih yang saya hormati narasumber kita hari ini Kak Siti Nurhalimah SHMH. Dan juga yang saya hormati para peserta Maperca yang telah ikut bergabung pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dari pagi sampai saat ini atau sore hari ini kita masih bisa bersama-sama ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan Maperca ini. Jadi berharap di materi kali ini dapat memberikan wawasan buat teman-teman, bermanfaat ilmunya untuk teman-teman sekalian. Jadi bersama kita telah hadir narasumber kita yang tentunya sangat kompeten ya. Izin saya membaca CV-nya. Jadi beliau adalah Kak Siti Nurhalimah SHMH. Jadi beliau ini telah pernah menyelesaikan studi sarjana hukum di Fakultas Syariah dan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah menempuh karir sebagai legal officer pada PT Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun. Terus saat ini beliau juga telah mendirikan lembaga konsultan hukum dengan nama SSL Law Konsultan. Sekaligus telah melanjutkan studi magisternya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan hukum ekonomi. Terus kemudian beliau ini dalam kegiatan akademisnya di bidang hukum, beliau juga sering terlibat aktif ya dan mengambil peran dalam beberapa perlombaan debat hukum nasional. Di antaranya kompetisi debat hukum di Universitas Nasional pada tahun 2017. Kemudian Pajajaran Law Fair tahun 2018 atau Ubaya Law Competition 2018. Terus debat konstitusi nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2019. Kemudian beliau juga berperan sebagai delegasi UIN Jakarta dalam perlombaan debat hukum. Beliau juga aktif menjadi tim riset untuk perlombaan karya tulis ilmiah dan legal drafting. Dalam bidang profesionalnya, beliau ini juga bekerja sebagai konsultan hukum. Itu juga terlibat dalam beberapa kegiatan, diantaranya menjadi eh, peneliti pada beberapa lembaga seperti Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Inklusif Sidiok, atau asisten peneliti Kemenak Republik Indonesia, dan juga pernah menjadi anggota kelompok kerja pada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terus kemudian menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Juris Police Institute atau JPI yang fokus pada pengkajian isu-isu hukum terkini dan penerbitan jurnal ilmiah oleh JPI. Jadi bersama tim JPI, beliau juga aktif dalam konsultasi publik, pembahasan rancangan-rancangan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan di tahun 2021 sampai tahun 2026. Jadi sekaligus juga beliau ini melakukan sinkronisasi peraturan daerah maupun peraturan wali kota Ya. Tangerang Selatan pada klaster tata ruang, lingkungan, dan kemudahan berusaha terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi materi, di sini saya menyampaikan beberapa teknis terlebih dahulu, tentunya untuk teman-teman sekalian, supaya memastikan acara ini lancar.
Dimohon untuk setiap peserta mikrofonnya di mute, dalam keadaan di mute selama presentasi berlangsung. Jika ada masalah teknis, nanti teman-teman boleh konfirmasi ke tim panitia melalui fitur chat. Kemudian pertanyaan nanti boleh diajukan di akhir presentasi setelah narasumber. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai mendengarkan pemaparan oleh narasumber kita, Kak Siti Nurhalimah SHMH. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin saya mau nanya dulu, saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Sebenarnya Kak izin menjawab. Sebenarnya kita mengasih waktu sampai jam 5 karena tadi ada keterlambatan ya Kak ya dari pemateri sebelumnya jadi agak longgar dan Kak Nur Halimah juga jadi terpotong waktunya tersisa waktunya mungkin disesuaikan dengan Kak Nur Halimah juga. Seperti itu. Kami memohon maaf sebelumnya ya Kak. Oke, baik. Jadi saya coba sampaikan secara singkat ya untuk mengejar waktu juga. Em, Mohon izin, pasti tentunya saya terutama ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia dan kepada pengurus Permahi DPC Tangerang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi yang saya terlebih dahulu ketahui dibanding teman-teman semua, sama-sama belajar dan sharing ilmu ataupun pengalaman di kesempatan Maperca pada hari ini. Um, Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu siapa saja yang saya hormati tentunya. Namun tentu saja tidak mengurangi rasa hormat saya kepada segenap pengurus dan jajaran teman-teman panitia. Baik, langsung saja teman-teman semua. Tadi saya sudah menanyakan kepada Mbak Salsa kalau peserta Maperca hari ini ada 15 orang, betul ya? Kepada 15 teman-teman peserta Maperca, saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu sebagai pembuka materi saya yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, jadi teman-teman boleh ya jawab langsung atau mengetik di kolom obrolan. Mengapa Anda memilih untuk mempelajari hukum? Pertanyaan ini saya harap teman-teman punya jawaban masing-masing sesuai dengan hati nurani dan memang alasan kenapa sih teman-teman memilih untuk mempelajari hukum. Kita kan semua sekarang lagi ada di dunia hukum, kita semua sekarang berada di fakultas hukum yang belajar mengenai hukum. Apa sih alasannya memilih belajar di fakultas hukum, mempelajari hukum? Ada yang mau jawab langsung? Izin Kak, mungkin saya lewat chat aja Kak. Baik. Ada banyak banget alasan kenapa orang-orang itu ingin belajar hukum. Alasan kalian apa? Nggak punya alasan? Untuk melihat proses penegakan hukum yang berkeadilan. Maka Untuk itu melihat proses penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, terima kasih Mas Aldi ya. ya. Yang lain ada? Mas Fauzan Ahmad Fauzi, Mas Muhammad, atau Mbak Dila Julianti, atau Mas Reza, atau siapapun. Ya, baik, saya izin menjawab. Ya, dipersilakan. Ya, suara saya terdengar ya, Bu, ya, mohon maaf. Ya, terdengar. Ya, baik, dengan mempelajari ilmu hukum, banyak sekali peluang yang akan kita dapatkan di masa depan, contohnya seperti karir yang bagus. Selain itu juga kita dapat membantu banyak orang dengan skill di bidang hukum yang kita punya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Izin menjawab Kak? Ya, silakan. Ya, jadi kenapa alasan saya untuk mempelajari hukum adalah
untuk membentengi atau melindungi diri saya sendiri beserta keluarga, karena yang kita lihat makin ke sini orang-orang yang pintar hukum itu banyak yang tidak jujur gitu, justru menggunakan hukum itu untuk memanipulasi dan mencari keuntungan lah dalam hukum tersebut. Nah, itu salah satu alasan saya untuk belajar hukum, ada agar tidak terlalu dibodoh-bodohi oleh orang lain lah begitu, Kak. Ya, terima kasih Mas Lendi, tadi juga terima kasih Mbak Dila. Betul, betul banget. Dengan kita belajar hukum, salah satunya itu tadi kita bisa berguna untuk banyak orang, membantu orang-orang menangani permasalahan hukumnya, seperti yang tadi dijawab oleh Mbak Dila. Juga betul, seperti yang tadi dijawab oleh Mas Lendi, kalau dengan kita belajar hukum, tentu saja at least kita bisa membentengi diri kita sendiri, bisa melindungi kita sendiri untuk agar tidak terjerat hukum yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Terus apalagi sih alasan orang memilih untuk mempelajari hukum? Karena berdasarkan data yang ada, ilmu hukum ini atau bidang hukum ini adalah salah satu bidang keilmuan yang masih sangat banyak peminatnya hingga sampai saat ini. Masih menjadi salah satu bidang keilmuan yang prestis sejak zaman dulu, sejak zaman Belanda menjajah kita ya, khususnya di Indonesia. Bidang keilmuan hukum adalah salah satu bidang yang sangat prestis. Bidang yang berada di lingkaran ring 1. Karena waktu itu fakultas hukum pertama di Indonesia adalah berada di dekat dengan lingkaran istana. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa prestisnya, betapa mewahnya dulu orang-orang yang bersekolah atau menimba ilmu di fakultas hukum, yang mana fakultas hukum pertama kita ini didirikan di Batavia dulu, yang saat ini menjadi Jakarta, yang sangat dekat sekali dengan lingkaran istana. Oke, saya rasa teman-teman semua di sini pasti tentu saja punya alasan masing-masing, alasan tersendiri mengapa memilih untuk belajar hukum, dan jangan pernah menyesali pilihan Anda. Anda sudah memilih, maka lanjutkan yang Anda pilih, seriuskan dan maksimalkan apa yang sudah Anda pilih. Oke, next. Ya, sebagai pembuka, tentu saja kita semua sering kali mendengar hukum itu apa. Saya sarikan definisi hukum dari berbagai sumber, dari berbagai pendapat atau definisi hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat. Fungsinya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga perlindungan hak. Saya yakin teman-teman semua sudah sangat hatam definisi hukum, sudah sering sekali ditanyakan oleh dosen-dosen pengantar ilmu hukumnya di perkuliahan-perkuliahan pertama, apa itu hukum? Dan sudah banyak sekali definisi hukum yang teman-teman dengar. Namun pada intinya, kita semua harus punya satu garis merah bahwa hukum adalah aturan. Aturan yang apa? Yang mengatur perilaku masyarakat dalam segala aspek. Baik dalam bisnis, baik dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, hukum pidana dan lain-lain, itu diatur untuk mengatur perilaku masyarakat. Siapa yang membuat hukum itu? Tentu saja adalah lembaga yang berwenang dan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adanya aturan-aturan sekelumit aturan yang bisa jadi dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan sebaliknya, itu pada prinsipnya tujuan idealnya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga untuk melindungi hak. Tidak hanya hak-hak para pengusaha saja, tidak hanya hak-hak pemerintah saja, tentu saja yang diutamakan di sini adalah hak-hak seluruh lapisan masyarakat. Oke, next.
Jika hukum adalah seperangkat aturan tadi yang mengatur segala urusan masyarakat, lalu apa itu ilmu hukum? Next. Jadi ilmu hukum adalah bidang pengetahuan yang mempelajari sistem aturan. Jika hukum adalah tadi aturan itu sendiri, maka ilmu hukum adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang sistem aturan itu sendiri. Tidak hanya sistem aturan, bidang hukum ini juga mempelajari norma yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Karena hukum itu sendiri adalah aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, maka ilmu hukum ini adalah ilmu yang membidangi norma yang mengatur perilaku masyarakat itu sendiri, serta dampaknya pada hubungan sosial. Nah, fokus utama dalam pengkajian ilmu hukum ini adalah pertama, untuk memahami, menginterpretasikan, dan juga menerapkan hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial. Di mana di dalam ilmu hukum terdapat beberapa aspek, diantaranya teori hukum, filsafat hukum, serta penerapan hukum yang mencakup berbagai cabang seperti pidana, perdata, administrasi negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, kita semua tidak bisa berpacu pada satu definisi dan aturan tertentu saja. Kita harus ingat bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat statis, yang terus berkembang. Jadi tentu saja kita selalu terbuka dengan penambahan-penambahan baru atau perubahan-perubahan baru terkait definisi-definisi tertentu. Nah, untuk sejarahnya itu sendiri, ilmu hukum itu sebenarnya telah berkembang pertama kali di zaman Yunani kuno, di mana tentu saja di zaman itu para filsuf seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles mulai mengembangkan ide-ide tentang aturan, keadilan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Itu tadi yang melandasi adanya hukum. Kemudian pada zaman Romawi kuno, muncullah istilah jurisprudens atau jurisprudensia yang dipopulerkan oleh Cicero dan lain sebagainya. Lalu di Indonesia itu sendiri, istilah ilmu hukum itu mulai terdengar pada abad ke-20-an, yang kemudian diadopsi sebagai cabang ilmu sendiri, di mana zaman itulah telah dibuka fakultas-fakultas hukum pertama kali di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Oke, next. Nah, di dalam bidang keilmuan hukum itu sendiri, teman-teman nantinya akan menemukan metode penelitian hukum. Karena hukum adalah suatu bidang keilmuan, di mana bidang keilmuan ini tidak pernah lepas atau selalu erat kaitannya dengan metode penelitian. Begitu juga dengan hukum. Secara garis besar, saya tidak menyatakan ini adalah hanya dua, cuman secara garis besar, metode penelitian hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yuridis normatif, yang kedua adalah empiris. Apa sih yuridis normatif itu? Yuridis normatif itu secara gampangnya kita bisa menyatakan bahwa ini adalah metode penelitian yang berdasarkan pada hukum-hukum tertulis, pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, di mana ada beberapa pendekatan di dalam metode penelitian hukum secara yuridis normatif itu. Ada stated approach, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Ada conceptual approach, pendekatan secara konseptual. Historical approach, pendekatan secara historis atau sejarah. Dan comparative approach atau pendekatan komparasi. Pendekatan komparasi ini adalah pendekatan perbandingan kita di dalam meneliti suatu hukum, di dalam mempelajari ilmu hukum. Kita bisa membandingkan aturan yang satu dengan yang lainnya, kita bisa membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku di luar Indonesia, dan lain sebagainya, menggunakan metode comparative approach itu sendiri. Tentu saja jika kita membahas metode penelitian hukum ini tidak akan cukup waktunya, dan nanti teman-teman akan
akan mendapatkan pelajaran mengenai metode penelitian hukum ini di semester 3 atau semester berapa, nanti teman-teman akan mempelajari ini secara tersendiri. Lalu yang kedua adalah ada metode empiris. Di dalam metode empiris ini kita meneliti, kita mempelajari hukum ketika hukum tersebut diterapkan di dalam masyarakat, diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh para praktisi hukum, oleh masyarakat yang terlibat dalam suatu tindakan hukum. Nah, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian empiris ini diantaranya ada sociological approach dan juga case study. Oke, lanjut. Hal mendasar yang perlu kita sama-sama ketahui terkait ilmu hukum juga adalah sistem hukum. Ini saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pembagian sistem hukum ini. Sistem hukum yang berkembang di dalam dunia global itu tentu saja ada yang pertama ada civil law, yang mana sistem hukum ini pertama kali dikembangkan di Inggris dan diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara persemakmuran. Berdasarkan presiden atau keputusan hakim dan kasus-kasus sebelumnya sebagai acuan untuk menyelesaikan perkara baru. Jadi di dalam civil law itu yang menjadi presiden adalah putusan hakim atau kasus-kasus sebelumnya. Namun di samping itu undang-undang tertulis juga tetap digunakan, tetapi penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim sebagian besar bergantung pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada common law. Common law ini berakar pada hukum Romawi dan diterapkan di banyak negara Eropa serta negara-negara yang dipengaruhi oleh Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan beberapa negara Latin. Di common law ini sendiri menggunakan kodifikasi hukum yang rinci dan dalam bentuk undang-undang atau kode hukum yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara. Di sistem common law ini, pengadilan memiliki peran yang lebih pasif karena peran utama hakim adalah menerapkan hukum yang tertulis, bukan menciptakan preseden. Ada juga sistem hukum yang satu ini adalah customary law, atau mungkin teman-teman lebih familiar mendengar istilah hukum adat. Hukum adat ini masih ada sampai saat ini, diterapkan di beberapa negara seperti Afrika, Asia, dan negara-negara adat di Amerika dan Australia, dan tentu saja di Indonesia. Common law ini berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan norma masyarakat setempat yang sudah berlaku lama. Nah, hukum adat ini tidak selalu tertulis. Ada juga hukum adat itu yang memang hanya berkembang saja di masyarakat tanpa pernah dikodifikasi, tanpa pernah dirumuskan menjadi suatu rumusan tertulis layaknya undang-undang. Selanjutnya, ada sistem hukum syariah. Sistem hukum syariah ini kalau kita semua, teman-teman semua yang beragama Islam, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar sistem hukum syariah, di mana hukum ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang diinterpretasi oleh para ulama, serta diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim, seperti di Saudi Arabia, di Iran, dan di sebagian Pakistan. Hukum syariah ini mengatur berbagai aspek kehidupan yang luas, mulai dari ibadah, ekonomi, hingga hukum pidana. Di beberapa negara lain, hukum syariah juga diterapkan sepenuhnya. Sedangkan di sebagian negara lainnya hanya berlaku di bidang tertentu saja. Jadi ada yang menerapkan di semua aspek kehidupan masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam, ada juga di sebagian-sebagian saja, apakah di pidananya saja atau hanya di perdagangannya saja. Ada negara-negara yang seperti itu. Lalu selanjutnya sosialis law. Sosialis law ini diterapkan di negara-negara dengan ideologi komunis atau sosialis seperti Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara. Nah, hukum ini dikelola oleh negara dan diarahkan untuk mendukung tujuan sosialisme dengan fokus pada kepentingan kolektif daripada hak individu. Jadi biasanya sistem hukum ini
dikontrol ketat oleh pemerintah dengan ruang yang terbatas bagi pihak swasta atau hukum perdata. Ada juga globalisasi hukum, di mana banyak negara saat ini mengintegrasikan atau menggabungkan satu atau dua macam sistem hukum dalam hukum nasionalnya. Misalkan terkait hak asasi manusia menggunakan sistem hukum yang mana, terkait perdagangan dan terkait lingkungan, mereka mengintegrasikan antara sistem hukum civil law dan juga common law. Bahkan beberapa pakar sempat menyebutkan bahwa tidak ada negara saat ini yang masih murni gitu menerapkan satu sistem hukum saja, karena memang sudah interaksi antara satu negara dengan negara lain, perdagangan internasional yang sudah semakin luas, menciptakan antara satu negara dan negara lainnya terus berhubungan dan menciptakan pergeseran-pergeseran atau adaptasi-adaptasi dari masing-masing hukum yang ada demi memperlancar jalinan hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Oke, next. Nah, setelah kita tadi mengetahui sistem-sistem hukum yang ada dalam sistem hukum global, apa sih sistem hukum yang dianut di Indonesia? Oke, next. Langsung aja untuk mempersingkat waktu. Nah, saya bisa bilang di Indonesia itu kita masih sampai saat ini masih dengan lantang menyatakan bahwa sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah civil law. Cuma saya tidak mau menyatakan murni civil law karena tentu saja Indonesia memiliki keunikan pluralisme hukum. Karena di dalam sistem hukum civil law Indonesia itu terdapat hukum adat dan juga hukum agama. Karena dalam praktiknya kita masih kita tidak bisa melepaskan adanya hukum adat di dalam masyarakat-masyarakat kita, dan juga kita juga tidak bisa melepaskan hukum agama Islam yang memang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat, terutama di bidang hukum keluarga, perkawinan, waris, dan lain-lain. Masih banyak masyarakat kita yang masih menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan urusan-urusan di dalam bidang keluarga. Dan juga hukum pertanahan, masih banyak masyarakat, khususnya di masyarakat Papua misalnya, masih menyelesaikan permasalahan pertanahan mereka menggunakan hukum adat. Jadi tidak murni civil law, karena negara kita negara yang sangat plural. Kita tidak bisa memungkiri civil law kita ini civil law yang unik. Oke, selanjutnya. Nah, karena kita berbicara mengenai ilmu hukum, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, kakak-kakak dan mas-mas serta mbak-mbak semua yang ada di ruangan Zoom ini, untuk selalu melek, untuk selalu mengikuti, selalu update terhadap isu hukum terkini. Ini saya mengutip salah satu quotes dari Jeremy Bentham. Dia pernah mengatakan bahwa the power of the lawyer is an uncertainty of the law. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh para penggawa hukum, para praktisi hukum adalah dari ketidakpastian hukum itu sendiri. Karena hukum ini selalu berubah, selalu tidak pasti, justru itulah kekuatan yang dimiliki oleh seorang praktisi hukum. Disitulah kekuatan-kekuatan yang harus kita manfaatkan. Apa aja sih isu hukum terkini? Lagi-lagi saya ingin menegaskan kepada teman-teman saja ini tidak, saya hanya merangkum beberapa isu hukum yang kurang lebih dihadapi oleh para praktisi hukum Dewi, yaitu hukum di era digital. Nah, kita semua tahu ya, sekarang kita berada di era yang penuh dengan sistem digital. Tidak ada satu aspek kehidupan manusia saat ini yang tidak berhubungan dengan digital. Semuanya digital. Dengan ada perkembangan e-commerce,
ada sosial media yang begitu mulai merambah ke seluruh pelosok dan lain-lain, di mana di era hukum digital ini terdapat isu-isu nih. Ada contohnya privasi data, cyber law, yang mana isu-isu hukum tersebut membutuhkan regulasi yang baru agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Karena kita tidak boleh membiarkan hukum itu tertinggal dari perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Lalu yang kedua, hukum lingkungan hidup. Apa sih isu lingkungan hidup yang berhubungan dengan hukum? Banyak banget teman-teman. Perubahan iklim, perubahan cuaca, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak terlepas dari isu hukum. Semuanya dari perubahan iklim yang adanya perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, itu semuanya memiliki aspek hukum yang sangat variatif. Jadi teman-teman khususnya yang ingin memfokuskan dirinya ke bidang ilmu lingkungan hidup harus update terkait isu lingkungan hidup yang ada saat ini. Lalu yang kedua, isu hak asasi manusia. Mungkin terdengar sangat klasik dan klise, hak asasi manusia selalu menjadi permasalahan dari dulu. Cuman sampai saat ini permasalahan hak asasi manusia masih menjadi isu yang seksi, masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teman-teman yang memfokuskan dirinya terhadap isu hak asasi manusia tentu saja harus mendalami isu HAM yang menjadi sorotan dunia internasional. Tidak hanya isu HAM yang ada di Indonesia, melainkan kita juga harus update, harus melek, harus juga nggak males nengok ke isu HAM yang ada dan berkembang di dunia internasional. Lalu ada juga perdagangan internasional. Teman-teman semuanya, sekarang Indonesia, negara-negara lain, negara-negara manapun, tidak tidak akan mungkin mengurung dirinya atau membatasi dirinya dari perdagangan internasional. Kita bisa digugat oleh lembaga internasional jika kita membatasi diri kita terhadap praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan perdagangan internasional. Semuanya saat ini, negara manapun tidak pernah terlepas dari perdagangan internasional. Nah, teman-teman, dari isu hukum yang berkembang saat ini, tentu saja kita, para orang-orang yang bergelut di bidang hukum, memiliki tantangan dan juga peluang. Oke, next. Apa aja sih tantangannya? Tantangan yang kita hadapi, yang saya maksud kita di sini adalah para praktisi hukum, lawyer, pengacara, konsultan hukum, hakim, jaksa, dan para praktisi hukum, akademisi hukum. Apa sih yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di era saat ini? Yang pertama, itu tadi, perkembangan teknologi dan hukum yang sangat cepat. Karena tentu saja dengan perkembangan hukum dan teknologi yang sangat cepat ini, kita memiliki tantangan baru. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita didahului oleh perkembangan teknologi. Karena sekarang itu ada kecerdasan buatan, ada AI, ada blockchain, ada teknologi finansial, sehingga regulasi untuk teknologi baru ini harus terus diperbaharui. Dan di Indonesia itu sendiri, regulasi terkait perkembangan teknologi ini masih di tahap awal, sehingga profesional hukum harus siap beradaptasi dengan aturan-aturan yang terus berubah. Nah, yang kedua, kita juga bergelut dengan keamanan data privasi, di mana di era digital ini kita semua memiliki resiko yang sama, yaitu resiko keamanan data semakin tinggi. Teman-teman ingat baru-baru ini data kita dijual, data kita bocor oleh Bjorka dan kasus-kasus lain yang serupa, di mana data privasi saat ini menjadi salah satu isu yang penting, menjadi salah satu tantangan yang harus kita waspadai. Para profesi hukum menghadapi tantangan dalam memastikan pelindungan data klien dan privasi, serta memahami berbagai regulasi terkait pelindungan data dan apa aja sih mitigasi-mitigasi yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan
untuk menjaga keamanan data privasi itu sendiri, khususnya kita sebagai praktisi hukum. Lalu yang ketiga ada transformasi digital dan sistem peradilan, di mana digitalisasi ini juga merambah ke seluruh sektor hukum seperti di pengadilan, di mana saat ini proses hukum memerlukan adaptasi dari para profesional hukum dalam menguasai teknologi baru. Semuanya. Jadi teman-teman harus ingat ya, lawyer di negara kita ini tidak hanya lawyer-lawyer muda aja, banyak juga lawyer-lawyer yang sudah lanjut usia, sudah sepuh. Nah, itu menjadi tantangan untuk beberapa generasi sendiri ya, untuk mengikuti dan terus update terhadap perkembangan teknologi digital. Lalu tantangan yang selanjutnya apa? Kompetisi dengan layanan hukum otomatis. Teman-teman, sekarang itu banyak banget layanan hukum otomatis yang harganya sangat murah, seperti membuat perusahaan perseroan terbatas, membuat legal opini, membuat akta, dan lain sebagainya yang dahulu itu adalah pekerjaan sulit, itu sekarang menjadi pekerjaan yang sangat mudah, yang bisa digitalisasi oleh sistem, yang bisa disimplifikasi oleh sistem. Apakah nanti pengacara-pengacara atau konsultan hukum tetap diperlukan dengan seluruh perkembangan teknologi ini? Itulah, kita harus terus mempertahankan kualitas, performa, dan kapasitas kita agar kita tidak terkalahkan oleh teknologi-teknologi buatan itu. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan adalah perubahan ekspektasi klien. Ini khususnya untuk para pengacara ya, para lawyer. Klien-klien saat ini karena sudah ada di tengah era digital, klien sekarang itu sudah lebih mengharapkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi yang tinggi, namun harus digarisbesari dengan biaya yang rendah. Jadi, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa stick pada kebiasaan lama di mana pengacara itu adalah suatu pekerjaan yang bayarannya sangat mahal, yang keilmuannya susah didapatkan, yang hanya orang tertentu saja yang bisa menguasai ilmu hukum. Sekarang tidak. Semua orang bisa belajar ilmu hukum, bahkan orang yang tidak belajar hukum pun bisa mengerjakan, bisa membuat opini hukum dengan tools-tools digital itu tadi. Itu tentu saja jangan kita luput dari pengawasan kita hal-hal yang seperti itu. Agar apa? Agar tentu saja agar kita tidak tertinggal. Oke, next. Namun tentu saja teman-teman, inna ma'al usri yusro, gitu ya kalau nggak salah. Jadi semua di mana ada kesulitan, di situ juga ada kemudahan. Di mana ada tantangan, di situ juga ada peluang. Jangan pesimis, jangan udah takut duluan karena sudah ada berbagai macam tantangan itu tadi, tapi kita harus melihat peluang yang ada dari 1000 tantangan itu, pasti ada 1000 peluang juga. Peluangnya apa? Tentu saja dengan perkembangan teknologi yang ada, kita dapat meningkatkan efisiensi melalui teknologi. Kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk mengefisiensikan pekerjaan kita, untuk membuat rangkuman, untuk membuat opini hukum, untuk membuat surat kuasa, surat dakwaan. Itu kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada agar semua pekerjaan kita bisa selesai lebih cepat dari yang diekspektasikan oleh para klien. Lalu yang kedua, peluangnya adalah adanya peluang untuk spesialisasi baru. Apa aja sih spesialisasi barunya? Banyak teman-teman. Itu tadi, seperti halnya spesialisasi di bidang data, atau di bidang cyber law, di bidang teknologi finansial. Jadi perkembangan teknologi yang ada juga menyebabkan kita memiliki peluang untuk menggeluti spesialisasi baru juga di bidang hukum. Jadi apalagi di perusahaan ya teman-teman, di perusahaan-perusahaan besar,
para bos-bosnya, para pendiri-pendiri perusahaan itu sudah ekspektasinya tuh sudah sangat tinggi. Mereka nggak pengen merekrut legal officer itu hanya merekrut legal officer yang mengerti hukum saja. Mereka ingin merekrut legal officer yang mengerti data privasi, legal officer yang mengerti cyber law, legal officer yang memiliki kemampuan di bidang data analitis. Jadi kita memang diharuskan untuk terus mengambil peluang-peluang itu tadi. Kita jangan tinggalkan keilmuan hukum kita, tapi kita harus punya branding diri bahwa bukan hanya keilmuan hukum kita yang mumpuni, tapi kita juga melek teknologi. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi pelayanan hukum. Kita juga harus memanfaatkan digitalisasi pelayanan hukum ini. Contohnya apa? Kita bisa membuat suatu sistem di mana sistem tersebut memudahkan para klien kita untuk misalkan meminta legal opinion, misalkan meminta pembuatan dokumen perusahaan. Layanan hukum kita yang tadinya bersifat manual, layanan hukum kita yang tadinya harus bertemu orang, harus tatap muka, itu semuanya kita bisa digitalisasi sekarang. Lalu yang keempat adalah kemudahan akses dan penyimpanan data. Saat ini banyak banget tools yang dapat kita gunakan untuk mengakses dan menyimpan data. Kalau zaman dulu kantor-kantor hukum itu selalu penuh ruang arsipnya dengan dokumen-dokumen hukum, dengan berkas-berkas hukum. Saat ini tentu saja kita tinggal menyewa cloud, kita bisa punya berbagai macam media untuk menyimpan data-data yang kita butuhkan sebagai praktisi hukum. Nah, yang kelima, kita juga jangan melewatkan peluang kita untuk melakukan kolaborasi dengan profesi teknologi. Jadi, itu tadi, ilmu hukum adalah ilmu yang statis, ilmu yang ada di mana saja, ilmu yang dibutuhkan di semua bidang. Begitu halnya juga dengan profesi-profesi lain. Saya contohkan di sini adalah dengan profesi teknologi. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya bilang, mendigitalisasi pelayanan hukum, mempermudah akses kita menyimpan data dan lain sebagainya. Tentu saja kita memerlukan kolaborasi dengan teman-teman lain yang melek dengan teknologi. Jadi semua perkembangan-perkembangan yang ada, terutama perkembangan digital, jangan sampai kita terlewat. Mentang kita nih belajarnya hukum, jadi ya udah gitu, kita belajar undang-undang, belajar undang-undang dasar, belajar sejarah hukum, tapi kita melupakan bidang-bidang lain, padahal itu sangat berkaitan dengan keilmuan hukum kita. Ada finansial, ada teknologi, ada privasi data, ada cyber law, dan lain-lain sebagainya, yang kalau kita terlewat dari bidang-bidang itu, tentu saja kita nggak laku, teman-teman. Kita nggak laku lagi nih sebagai orang yang mengerti hukum. Karena sudah banyak orang yang mengerti hukum, tapi nggak banyak orang yang mengerti hukum sekaligus juga mengerti finansial teknologi, orang yang mengerti hukum tapi sekaligus juga mengerti tentang data privasi, orang yang mengerti hukum tapi juga mengerti tentang cyber. Itulah yang harus kita manfaatkan, itulah peluang-peluang yang harus kita ambil dan kita usahakan sejak sekarang. Oke, next. Nah, sebagai penutup, saya mengutip satu quotes lagi dari Roscoe. Roscoe pernah bilang kalau law is not static, it must adapt to the changing society. Jadi pada intinya Roscoe ini ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa hukum itu tidak statis, hukum itu tidak kaku, hukum itu sangat dinamis, it must adapt to the changing society. Hukum itu harus beradaptasi terus mengikuti perkembangan society, masyarakat. Oke. Next. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih narasumber, pemaparan materinya begitu luar biasa ya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa tadi ditegaskan keilmuan hukum itu bukan soal memahami peraturan atau norma-norma tertulis, ya, dan juga
melainkan tentang bagaimana hukum berperan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial. Terus kemudian juga bahwa ilmu hukum itu berkembang secara dinamis, seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di suatu masyarakat. Dalam konteks ini memang pendekatannya itu empiris normatif ya, sama-sama diperlukan agar supaya hukum itu relevan dan efektif. Kalau tadi saya lihat itu poin-poinnya itu di keilmuan hukum itu tadi ada berdasarkan filosofis, aspek normatif, peran sosial hukum, dan perkembangan dinamis. Sehingga pada akhirnya bahwasanya ilmu hukum bukan hanya teori atau teks perundang-undangan, tetapi mencakup penerapan praktis melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Oke, dengan demikian kita berterima kasih kepada pemateri. Jadi sekarang kita masuk di sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab teman-teman. Jadi bagi para peserta, ini suatu kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber kita ya, atau narasumber kita. Jadi kami juga sebagai panitia, kami harap pertanyaan-pertanyaan ini nanti dapat diajukan dalam menambah wawasan teman-teman sekalian terkait materi yang akan dibahas. Jadi nanti beberapa cara ya untuk sesi tanya jawab itu. Pertama, di sesi pertama kita menampung 3 pertanyaan. Nanti bagi setiap yang mengajukan pertanyaan silakan perkenalkan nama, lalu pertanyaan itu singkat, padat, dan jelas. Nah, setelah itu nanti narasumber akan memberikan tanggapan. Dan setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya jika masih ada waktu. Oke? Baik, langsung saja. Terima kasih, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Kepada teman-teman dipersilakan. Bang Dah, mungkin saya izin bertanya Bang Dah. Iya, silakan. Baik, izin Kak Siti Nurhalimah mengenai tadi tantangan itu kan ada Mohon maaf Mas Mas Muhammad ya, suaranya kurang terdengar, mohon maaf. Apakah sekarang sudah terdengar Kak? Masih kecil sih, coba saya dengarkan. Baik, kalau sekarang apakah sudah jelas? Ya, mengenai tadi ada tantangan dalam keilmuan hukum itu kan transformasi digital dalam sistem peradilan, dan tadi sempat disampaikan juga kalau sekarang itu orang bisa bikin legal draft mungkin pakai AI dan sebagainya. Kalau dari segi keilmuan hukum sendiri, apakah hal seperti itu legal gitu? Kayak kita bikin surat gugatan atau segala macam, tapi bikinnya lewat AI gitu. Apakah itu diperbolehkan atau apakah itu sebuah perbuatan yang legal atau bagaimana, Kak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Pertama, ini langsung saya jawab aja ya Mas Yate Tama. Iya, Kak, silakan Kak. Ya. Pertama saya luruskan lagi ya. Kalau yang saya maksud adalah menggunakan AI itu sendiri sebagai tools dan sebagai pembantu yang memudahkan semua orang untuk melakukan apapun, terutama hal-hal di bidang hukum yang sekarang kita sedang bahas. Nah, terkait pertanyaan Mas Muhammad itu sendiri, legal nggak sih kalau kita membuat dokumen-dokumen hukum menggunakan AI gitu contohnya. Nah, sampai saat ini di Indonesia belum ada aturan yang mengatur itu. Belum ada aturan yang menyatakan bahwa kita dalam membuat dokumen hukum dengan menggunakan AI apakah boleh apa tidak, belum ada aturan yang
mengatur secara khusus terkait itu. Balik lagi, kita tidak bisa pungkiri lagi ya, banyak sekali masyarakat kita yang sudah yang sudah menggunakan AI ini sebagai tools utama mereka untuk melakukan apapun, untuk membuat apapun, apalagi hanya sebatas draft draft kuasa misalkan, atau draft legal opinion misalkan. Nah, balik lagi juga tools AI yang seperti apa yang mereka gunakan, dan apakah yang digunakan itu benar-benar 100% menggunakan AI atau hanya membantu saja, hanya sebagai tools yang membantu kita aja gitu. Itu sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur itu. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri lagi. Dengan belum adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, kita nih sebagai praktisi hukum harus gimana? Ya, itu tadi, memanfaatkan aja itu sebagai tools, namun tentu saja jangan melupakan etika kita sebagai pengacara, yang mana tentu saja sentuhan-sentuhan kita sebagai manusia, sebagai human being akan berbeda dengan sentuhan-sentuhan AI. Nah, balik lagi, kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang menggunakan AI itu sendiri sebagai tools yang membantu, karena ya itu namanya memanfaatkan teknologi gitu. Tapi balik lagi, jangan menjadikan AI atau alat kecerdasan buatan apapun untuk menjadi benar-benar 100% alat kita untuk menggantikan kinerja otak kita. Tapi kita bisa kita bisa memanfaatkannya untuk membantu kita, untuk menjadi alat saja, untuk menjadi tools yang membantu kita saja untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau contohnya di bidang hukum, ya misalkan untuk memberikan kita rangkuman-rangkuman terkait hukum dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu menggantikan sepenuhnya kinerja otak kita, sentuhan-sentuhan kemanusiaan kita untuk menangani permasalahan hukum dan lain sebagainya. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Siti Nurhalimah atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon izin Mas Yatetama, karena setelah maghrib ini saya ada kegiatan lain, mungkin saya izin diakhiri sampai di sini saja. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, saya berkenan apabila teman-teman mau mempertanyakannya, diskusi lebih lanjut dengan saya, boleh nanti di WA atau di email, atau bisa pertanyaannya ditampung oleh panitia terlebih dahulu nanti untuk disampaikan kepada saya. Begitu yang saya tawarkan, Mas Yatetama. Oke, baik. Terima kasih narasumber. Karena mengingat juga waktu ya, nanti bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh nanti langsung dikonfirmasi lewat panitia. Nanti dari panitia yang akan langsung sampaikan ke narasumber. Baik, kalau gitu kita masuk ke acara selanjutnya. Ya, sebagai penutup ya, di materi keilmuan hukum, saya Tati Media berterima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Siti Nurhalimah SHMH, atas pemaparan materi yang begitu luar biasa. Jadi beliau telah berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kita doakan kiranya beliau sukses terus. Kemudian juga saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Maperca yang telah ikut bergabung di acara hari ini, telah ikut berpartisipasi. Saya lihat dari awal materi sampai sekarang sangat antusias ya, dan nanti sampai ketemu di acara selanjutnya. Kiranya wawasan-wawasan yang didapat hari ini, yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya izin live ya. Mau dokumentasi dulu, boleh? Oh ya, baik. Nanti boleh minta tolong? Oke, siap.
Oke, Ya, saya tiga, ya, tiga, dua, yang mungkin boleh. Terima kasih, Kak. Sekali lagi boleh? Oh, sekali lagi. Ya, tiga, dua. Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak, Kak Nur Haliman. Kak. Terima kasih Terima teman-teman. kasih ya.